Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirna Dewi Putri, nomor BP 181112-2003 dari kelas A, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan plastik biodegradable atau bioplastik. Plastik biodegradable atau yang biasa disebut dengan bioplastik merupakan suatu jenis plastik ramah lingkungan yang dapat terurai oleh mikroorganisme dan komponen pembuatannya dapat diperbaharui. Bioplastik biasanya terbuat dari pati, minyak nabati, dan mikrobiota, di mana dalam kondisi dan waktu tertentu akan terjadi perubahan terhadap struktur kimianya yang akan mempengaruhi sifat-sifat yang dimilikinya. Karena adanya pengaruh mikroorganisme, maka bioplastik ini dapat dengan mudah terurai. Selain itu, bioplastik dapat digunakan sebagai kemasan untuk menggantikan plastik biasa karena tidak mudah untuk ditembus oleh uap air. Dan juga, bioplastik ini jika dibakar tidak akan menghasilkan zat kimia berbahaya dan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah karena dapat meningkatkan unsur hara yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dalam percobaan kali ini dilakukan percobaan pembuatan bioplastik dengan dua sampel. Sampel pertama yaitu pembuatan bioplastik tanpa penambahan agar-agar, sedangkan sampel kedua yaitu dengan penambahan agar dalam komponen pembuatannya. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan plastik biodegradable atau bioplastik, yaitu tepung maizena, air, minyak, agar-agar, dan juga cuka. Selain itu dibutuhkan juga panci, piring, sendok, dan juga kompor. Step pertama yang dilakukan yaitu dengan memasukkan 3 sendok makan tepung maizena ke dalam piring. Selanjutnya ditambahkan 3-4 sendok air. Lalu ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan asam cuka. Lalu adonan tersebut diaduk sampai menjadi rata. Adonan diaduk terus-menerus sampai adonan tersebut dapat menjadi homogen seluruhnya. Kemudian setelah hasil tersebut homogen atau sudah tercampur semuanya, maka cara selanjutnya yaitu dengan dipanaskan menggunakan kompor dengan adonan tersebut dimasukkan ke dalam panci dengan api yang kecil sampai adonan tersebut tercampur dan juga berikut hasil yang dihasilkan dari proses pemanasan tersebut, di mana adonan tersebut dipipihkan seperti berikut. Selanjutnya untuk cara kerja yang dengan penambahan agar juga sama, yaitu dengan memasukkan maizena, penambahan air, selanjutnya ditambahkan dengan cuka, kemudian ditambahkan dengan minyak goreng, selanjutnya dengan ditambahkan adanya penambahan dari bubuk agar. Dalam proses ini terjadi perubahan warna, yaitu menjadi merah karena penambahan dari agar itu sendiri, di mana
agar-agar tersebut mengandung warna. Lalu kemudian setelah diaduk seluruhnya, maka dilakukan kembali proses pemanasan menggunakan kompor. Adonan diaduk terus selama pemanasan ini hingga adonan akan menggumpal. Kemudian hasil dari itu diletakkan pada wadah yang permukaannya tuh datar, lalu dipipihkan menggunakan botol. Selanjutnya dilakukan uji kelarutan bioplastik di dalam air yang mendidih. Dimasukkan bioplastik ke masing-masing wadah yang berisi air yang mendidih dan dilihat kelarutan yang terjadi. Setelah ditunggu selama 10 menit, bioplastik ini dia tidak mengalami kehancuran, hanya saja dia menjadi lebih lunak karena direndam dalam air yang mendidih, dan juga yang penambahan agar pun juga begitu. Uji kedua yang dilakukan yaitu uji urai. Bioplastik dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, di mana tanah bebas menggunakan tanah apapun. Kemudian potongan bioplastik dan juga plastik sebagai pembanding ditimbun di dalam tanah dan ditunggu selama 5 hari untuk melihat hasil apa yang terjadi. Setelah ditunggu selama 5 hari, dilakukan pengamatan terhadap bioplastik yang telah ditimbun dalam tanah, di mana bioplastik tersebut terurai, sedangkan plastik biasa tidak terurai di dalam tanah. Berikut adalah hasil dari pengamatan yang dilakukan. Setelah tadi hasil percobaan pembuatan bioplastik yang saya lakukan, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bioplastik tanpa penambahan agar lebih tahan panas dibandingkan dengan bioplastik dengan penambahan agar. Yang kedua, bioplastik sampel A dan sampel B yang dikuburkan bersamaan dengan plastik biasa itu mengalami penguraian berbanding terbalik dengan plastik biasa yang tidak mengalami perubahan dan tetap utuh. Mungkin sekian hasil dari percobaan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.